Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ikram Medical Podcast semuanya. Semoga semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan lahiriah dan rohaniah dan jasmaniah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Hilman sebagai host pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai topik sebuah penyakit yang mana dikatakan dalam masyarakat itu sebagai pencuri penglihatan yang bergerak secara diam-diam, yaitu glaukoma. Dan alhamdulillah pada hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber yang ahli dalam bidang ini. Assalamualaikum Dokter Maulwa Rifda, spesialis mata konsultan. Selamat pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Senang banget nih bisa gabung di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelumnya terima kasih banyak dokter sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk datang ke podcast hari ini. Ya senang banget. Sebelumnya boleh ini dong dok, mungkin cerita dulu dok kesibukannya saat ini sedang apa dok? Biasanya dok seharian dok praktik di mana dok? Saya merupakan staf pengajar ya dari FK Unpad. Juga bertugas di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Dan satu lagi di Netra Klinik Spesialis Mata. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Baik dok, jadi pada hari ini kita akan mau berbicara mengenai glaukoma dok, seputar glaukoma. Mungkin kita akan membahas dari awal mengenai definisinya sampai nanti terakhir ke pesan-pesan untuk yang bisa ditanamkan kepada para nakes di PPK 1 dan lain-lain. Jadi dok, apa sih dok glaukoma itu dok, dan kenapa dia bisa dikatakan sebagai pencuri penglihatan ya dok? Ya, jadi glaukoma itu merupakan suatu kondisi ya, kelainan pada mata, terutama dia menyerang kerusakan di saraf mata pusat. Jadi di optik disk ya, di diskus optikus dan lapisan saraf retina yang paling atas, nerve fiber layer-nya. Jadi di situ ada kerusakan secara perlahan, ada kematian di ganglion sel retinanya semakin tipis dan mengakibatkan nanti efek lapang pandang yang sesuai dengan kerusakan khas untuk glaukoma. Dan lama-kelamaan itu bisa mengakibatkan kebutaan ya dok? Ya, jadi defek lapang pandang itu biasanya terjadinya perlahan-lahan. Dia dari pinggir dulu, kalau tidak tertangani makin berat, dia makin kecil. Tunnel vision seperti melihat dari lubang kunci dan akhirnya sekali gelap total. Oh, kebutaan. Iya dok. Kalau kebutaan ini sendiri dok, selain glaukoma, penyakit mata lain juga bisa dok? Ada yang menyebabkan kebutaan juga dok? Betul, nah ini sebenarnya kan kebutaan kita tuh, angka kebutaan kita masih tinggi ya. Berdasarkan RAB survei terakhir tuh 2014 sampai 2016, itu angka kebutaan di Indonesia tuh 3%, artinya tinggi sekali. Penyebab utamanya memang katarak. Oke, ya dok. Tapi katarak itu adalah reversible blindness, artinya bisa kembali. Ya, jadi dok. kalau pasien ada katarak sampai ke taraf kebutaan, kalau tidak ada masalah lain, operasi selesai. Nah sekarang itu kan sedang diupayakan yang katarak itu jangan sampai jatuh ke taraf kebutaan. Jadi sebelum buta udah ditangani gitu ya, untuk menurunkan angka kebutaan itu tersebut. Nah bedanya kalau glaukoma itu irreversible blindness, artinya kalau sudah sampai tahap kebutaan kita tidak bisa kembali lagi. Itu yang menjadi harus diwaspadai betul ya, karena kalau katarak bisa kembali lagi, tapi kalau glaukoma itu kebutaannya menetap. Jadi kita harus memang jaga betul ini jangan sampai jatuh ke tahap kebutaan. Gitu. Jadi emang kita harus mengutamakan pencegahannya ya dok, kalau untuk glaukoma ini ya dok berarti dok? Betul, jadi nanti kalau kita bicara pencegahan, bagaimana cara mencegah glaukoma, memang kita sendiri nggak tahu ya kapan glaukoma itu akan muncul. Ada faktor-faktor resikonya nanti. Tetapi deteksi dini nanti yang akan menjadi penting kalau pada glaukoma. Iya dok. Oh iya dok, berarti kalau mengenai persebarannya dok, berbicara mengenai faktor resiko tadi dok, biasanya itu terjadi pada, mungkinkah ada kisaran usianya gitu dok yang biasanya terjadi glaukoma, dan mungkin kayak persebarannya biasanya itu di sosioekonomi yang kayak gimana dok, di masyarakat itu penyakitnya terjadi dok? Ya, faktor resikonya yang pertama usia memang betul. Jadi glaukoma ini bisa terjadi di seluruh usia sebetulnya. Dari bayi baru lahir kita sebut glaukoma kongenital. Kemudian glaukoma developmental. Pada remaja atau dewasa muda glaukoma juvenile. Baru kemudian ini glaukoma yang paling sering terjadi itu adalah glaukoma di atas 40 tahun. Itu yang paling banyak. Jadi memang faktor resikonya adalah usia yang pertama. Dia terjadi banyak di atas 40 tahun, apalagi di atas 60 tahun. Itu resikonya jadi meningkat. Kemudian selain usia adalah faktor keturunan. Jadi ada riwayat glaukoma pada keluarga. Iya dok. Itu juga menjadi faktor resiko. Jadi orang tua yang sudah didiagnosis glaukoma, anaknya mempunyai resiko yang lebih besar dibanding yang lain ya, yang normal. Kemudian ras juga itu berpengaruh.
ras. Jadi kalau dikatakan Asia dan Afrika itu mempunyai tingkat angka glaukoma yang lebih tinggi dibanding di benua-benua lain. Caucasian orang kulit putih itu lebih rendah, gitu. Ini juga berpengaruh. Kemudian ada faktor resiko lain seperti miopia, gitu ya, minus tinggi. Orang-orang yang dengan minus tinggi di atas 6 itu juga harus hati-hati karena bisa berkembang menjadi glaukoma, atau yang hipermetropia tinggi, yang matanya lebih kecil gitu, lebih pendek. Nah itu juga harus hati-hati karena glaukoma ini ada 2 tipe nantinya ya, ada yang sudut terbuka, ada yang sudut tertutup. Nah itu juga punya resikonya masing-masing. Dan juga penyakit penyerta ya, seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit lain. Sistemik lainnya. Iya. Berarti dok, ini kan terjadinya karena tadi kerusakan sarafnya tadi ya dok. Berarti pada pasien-pasien berisiko tadi sudah pasti dia akan develop seperti itu dok? Atau ada langkah yang bisa kita lakukan dok supaya dia nggak develop dok? Faktor resiko utamanya ini yang kita belum cerita nih. Faktor resiko utamanya adalah peningkatan tekanan bola mata. Ya dok. Itu. Jadi kalau dulu definisi glaukoma itu identik dengan peningkatan tekanan bola mata. Tapi saat ini peningkatan tekanan bola mata itu tidak lagi menjadi definisi glaukoma, karena glaukoma itu bisa terjadi juga pada yang tekanannya normal, yang kita sebut normal tension glaukoma. Nah tapi faktor risiko utama sampai saat ini memang masih peningkatan tekanan bola mata. Jadi kenapa tekanan bola mata kita bisa meningkat? Karena bola mata kita kan bulat ya, seperti bola. Dia harus punya tekanan. Ada cairan humor aqueous ya di bilik mata depan, itu yang mengisi bola mata sehingga dia punya tekanan. Tapi si alirannya itu harusnya lancar. Jadi dia diproduksi kemudian diekskresikan. Harusnya dia lancar begitu. Nah pada orang glaukoma saluran ekskresinya itu yang terhambat. Bisa memang tersumbat pada sudut terbuka atau tertutup pada glaukoma sudut tertutup. Nah pada saat terjadi peningkatan tekanan bola mata, dia ada faktor langsung. Jadi si bola mata kan kenceng banget tuh. Dia kayak menekan si saraf mata pusat secara pelan-pelan. Jadi si sel itu kayak tidak dapat nutrisi ya. Pelan-pelan dia mati sedikit-sedikit. Nah kalau tidak tertangani tadi akhirnya bisa sampai ke kebutaan. Dok. Sama ini juga dok. Kalau nggak salah juga jadi ada salah satu jenis glaukomanya itu karena obat tetes itu ya dok. Pemakaian obat tetes steroid. Ya nah ini jadi kalau kita mau bagi nih ya glaukoma. Yang pertama bisa kita bagi primer sekunder. Dok. Kalau glaukoma primer dia tidak punya underlying disease. Jadi nggak ada penyakit penyertanya. Dia murni memang sakitnya ya glaukoma. Gitu. Tapi kalau glaukoma sekunder dia ada underlying disease-nya. Harus ketemu dulu ini apa penyebabnya. Nah, yang cukup sering biasanya karena uveitis. Jadi mata merah berulang, peradangan di mata. Meradang sembuh. Nah, itu juga bisa meningkatkan tekanan bola mata, bisa terjadi glaukoma sekunder. Kemudian tadi efek samping dari obat. Ini juga yang ingin kita ingatkan nih sama semua karena gini, tenaga kesehatan itu mudah untuk memberikan obat-obat golongan kortikosteroid karena obat dewa. Jadi pasien itu biasanya kalau udah dikasih obat itu enak. Segala keluhan hilang. Mata merah jadi bersih. Yang tadinya sakit jadi tidak sakit. Cuman harus diedukasi nih pasiennya. Penggunaan obat itu tidak boleh tanpa pengawasan. Jadi tidak sedikit juga pasien yang datang ke kami itu karena ya dok awalnya dikasih tetes mata sama dokternya, tapi karena enak saya nggak kontrol lagi, tapi saya beli lagi terus-terusan. Setahun dia pakai datang kemudian dengan glaukoma. Jadi kan sayang sekali ya, yang seharusnya tidak kenapa-napa dia malah jadi punya penyakit lain gitu. Ataupun obat oral itu juga sama. Jadi biasanya orang yang keluhan nyeri sendi. Itu banyak kami temukan. Mau autoimun mau tidak gitu ya. Cuman kadang-kadang juga orangnya belum periksa gitu. Dia baru keluhannya gini, iya dok saya sering sakit-sakit di lutut, sakit-sakit sendi gitu. Saya beli aja obat sendiri. Dia nggak tahu kalau pas kita lihat ya ini memang kandungannya ada kortikosteroid. Dia minum aja terus. Misalnya 6 bulan atau setahun dia rutin minum. Datang-datang nyari sendinya tetap, tapi dia penglihatannya ikut mulai terganggu juga gitu. Itu yang bahayanya ya salah satunya. Kemudian karena diabetes, itu juga bisa diabetes merupakan faktor resiko untuk glaukoma primer, tapi juga bisa menjadi glaukoma sekunder. Jadi kalau diabetes sampai sudah ada komplikasi ke mata, itu paling sering kan diabetik retinopati. Nah, diabetik retinopati itu kan ada iskemik ya di retinanya. Jadi kalau dia tidak tertangani iskemiknya, jadi grading si retinopati diabetiknya terus berlanjut,
akhirnya si retina seakan-akan kan nggak dapat makan ya. Iya dok. Nah, jadi si otak itu ngirim sinyal, kamu bikin dong pembuluh darah baru, neovaskularisasi banyak di mana-mana, Iya dok. termasuk di sudut dan iris. Itu yang menyebabkan tekanan bola nanti kemudian tekanan bola mata kemudian menjadi tinggi. Oh, karena tersumbat lagi dok yang tadi jalur keluar karena lagi. ada jaringan neovaskularisasi baru gitu. Oh, dari sana juga. Kalau ini dok, penyakit seperti hipertensi juga bisa jadi risk factor ya dok? Dia jadi faktor resiko juga. Hipertensi, hipotensi itu juga bisa. Baik dok. Makanya itu ya dok, jadi benar gak dok kalau misalnya dikatakan banyak pasien glaukoma itu datang ke dokternya dalam kondisi sudah telat, sudah kondisi berat gitu dok? Betul. Jadi karena gini, kehilangan lapang pandang itu kalau dari perifer biasanya nggak sadar. Iya dok. Gitu, karena kan baru dari pinggir gitu, nggak kelihatan. Nanti begitu sudah mulai kecil, baru pasien itu ini kenapa ya mata saya jalan sudah mulai saya jalan suka tersandung, itu salah satu, atau suka nabrak-nabrak. Padahal dia penglihatan tengahnya masih cukup baik misalnya, tapi lapang pandangnya udah sempit. Itu yang menyebabkan sebenarnya dia nggak kelihatan. Terus ada lagi yang lebih bahaya, pasien tuh gini, saya masih bawa motor dok, suka nabrak-nabrak. Waduh, kata saya, bapak kayaknya udah nggak boleh deh bawa motor karena membahayakan bapak dan membahayakan orang lain. Karena dia pikir di sebelahnya nggak ada apa-apa. Padahal lapang pandang yang sempit gitu. Nah itu yang menyebabkan glaukoma itu sampai saat ini memang datang pasien itu dalam kondisi yang moderate to advance gitu. Oh, moderate to advance, dan itu sudah dibanding derajat yang sebelumnya itu sudah lebih sulit ditangani dok? Ya artinya kan gini, defek lapang pandang kita udah nggak bisa balikin lagi. Iya dok. Jadi itu sulitnya glaukoma. Kalau dia sudah sampai tahap yang advance, lapang pandangnya sudah sempit sekali, biasanya kita bisa ukur ya secara objektif dengan lapang pandang. Iya dok. Pemeriksaan lapang pandang itu biasanya kita bisa dapat nih visual functionnya berapa persen yang masih ada. Kalau untuk secara gampang kita menerangkan pada pasien gitu ya. Kalau misalnya masih 90-80%, artinya kan masih cukup banyak yang bisa kita pertahankan. Tapi nanti kalau pasien tinggal 20%, tinggal 10%, itu kan artinya udah tinggal sedikit sekali yang bisa kita pertahankan. Tapi kita tetap usahakan gitu ya, dengan cara apa? Kita turunkan tekanan bola mata serendah mungkin gitu. Oh, berarti defek lapang pandang ini bisa menjadi tanda alarm gitu ya dok? Untuk screening misalnya di PPK 1 gitu dok? Iya, pasien. Secara kasar ya kalau di PPK 1 karena memang nggak ada alatnya. Iya dok. Jadi secara kasar kita bisa lakukan tes konfrontasi ya kalau di PPK 1. Walaupun kalau defeknya minimal memang kadang-kadang nggak ketemu juga dengan konfrontasi gitu. Tapi setidaknya kita sudah mencoba melakukan pemeriksaan gitu ya dengan tes lapang pandang, kemudian pengukuran tekanan bola mata sih seharusnya kalau memang ada alatnya itu diperiksa. Oh, sama ini dok, yang saya tahu juga glaukoma kalau akut juga suka menyebabkan nyeri pada matanya dok, yang tiba-tiba datang. Betul. Dok. Jadi tadi ya kita udah bicara glaukoma primer dan sekunder. Kemudian secara struktur bisa dibagi lagi menjadi sudut terbuka dan sudut tertutup. Sudut terbuka tadi itu yang biasanya sering sekali disebut si pencuri penglihatan, karena sama sekali nggak ada rasa. Mau dia tekanannya naik, karena naiknya pelan-pelan tekanan bola mata itu. Jadi nanti datang dengan tekanan 30-40, pasiennya tenang-tenang aja, mata nggak merah, nggak ada keluhan. Keluhannya cuma satu, penglihatan saya terganggu gitu. Dan kita temukan, ternyata sudah lanjut glaukomanya. Dan kalau sudah seperti ini, kita suka bilang, Bu, ini sebenarnya glaukomanya ini sebenarnya udah lama, tapi ibu nggak rasa, nggak tahu. Jadi ibu datang udah tahap seperti ini, tapi ya udah, berarti saat inilah yang akan kita coba pertahankan. Iya. Itu yang sudut terbuka. Nah kalau sudut tertutup itu ada dua gejala juga. Iya dok. Sudut tertutup kronis itu kayak sudut terbuka, dia nutupnya pelan-pelan, jadi nggak kerasa juga sama pasiennya. Iya dok. Si irisnya nutup sudutnya ya gitu. Pelan-pelan ya dok. Tapi kalau serangan akut, karena dia terjadi tiba-tiba, peningkatannya tekanan bola mata sangat tinggi secara tiba-tiba, itu pasien biasanya pasti merasakan karena nyeri hebat, daerah mata, nyeri kepala, bahkan bisa disertai mual dan muntah, matanya merah, penglihatan turun mendadak. Jadi tekanan bola mata sangat tinggi. Itu glaukoma serangan akut. Jadi kalau serangan akut pasti pasiennya datang ke pusat kesehatan karena kesakitan. Iya dok. Jadi tandanya lebih khas dan lebih disadari oleh pasien. Betul. Dok. Tapi kalau pada praktek sendiri lebih banyak yang justru kronik tadi atau akut ya dok? Lebih banyak yang kronis. Lebih banyak yang kronis. Jadi makanya kenapa
pasien itu memang jadi agak terlambat gitu ya Iya datanya, dong, karena jadi lebih gitu. banyak yang kita nggak tahu nih, si pasien Iya. nggak sadar gitu Iya, maksudnya. Dok. Kalau serangan, tapi kalau di negara Asia Tenggara itu sudut tertutup sebetulnya lebih banyak dibanding Oh. sudut terbuka. Mm-mm. Jadi memang nanti kalau misalnya, makanya kita kalau ketemu nih mata sebelahnya kena serangan akut, mata Iya, Dok. sebelahnya masih nggak apa-apa, tapi sudutnya udah mulai tertutup. Biasanya kita nanti lakukan tindakan laser profilaksis Oh, iya, supaya Dok. nggak kena serangan juga gitu sih Oh. matanya. Jadi memang kita biasanya harusnya screening nih, kalau yang sudut-sudut tertutup itu harus lebih hati-hati ya, karena kita juga nggak tahu ini kapan terjadinya serangan Duduknya akut Dok. itu. Iya, Dok. Oh, I Gitu. see. Ada yang memang tidak terjadi, tapi ada juga yang terjadi serangan akut gitu. Oh, Dok, kalau misalnya ini Dok yang tadi kronis tadi Dok, itu kan perlahan-lahan, dan kalau misalnya pasien menanyakan ini apa penyebabnya Dok? Ya, mungkin kita bisa jawab karena kerusakan saraf optik, tapi apabila ditanyakan lagi kerusakan saraf optiknya ini karena apa, itu berarti bisa kita katakan idiopatik Dok, atau bagaimana ya Dok? Nah jadi kalau ditanya dok ini kenapa ya, ini karena tekanan bola matanya yang tinggi, itu yang paling sering kita ketemu ya. Oh, iya, Normotension Dok. tuh lebih sedikit kalau di negara kita. Oh, iya, Dok. Normotension banyaknya di Jepang atau Korea itu tinggi, tapi kalau di Indonesia itu kita lebih banyak yang glaukoma primer yang memang tekanan bola matanya tinggi. Jadi penyebab utamanya adalah tekanan bola mata tinggi. Nah kenapa bisa tinggi tekanan bola matanya? Itu tadi karena si anyamannya tersumbat itu, Dok, ya, Dok. atau memang tertutup. Kenapa bisa begitu? Ada faktor resiko. Iya, Yang Dok. pertama tadi usia. Semakin tinggi usia, si anyaman itu udah semakin tidak fleksibel ya, Iya, Dok. gitu. Jadi dia lebih rigid, lebih kaku, lebih tebal, sehingga ada aliran yang tidak Tersumbat. sebanding ya. Iya, Jadi Dok. antara yang diproduksi dan diekskresikannya tidak sebanding. Iya. Kalau sudut tertutup biasanya memang banyak terjadi juga di perempuan dan orang yang hipermetropia, karena bola matanya cenderung lebih kecil-kecil katanya. Secara anatomi itu memang lebih kecil dan lebih sempit-sempit. Jadi sudut tertutup dan juga ada faktor lensa. Oh, Gitu. iya, Jadi Dok. lensa juga berperan, karena volume lensa itu kalau dia agak lebih mencembung, dia akan mendorong iris ke depan. Iya, Dok. Gitu ya. Jadi si ruangan Lebih bilik ketutup mata lagi. depan akan lebih sempit. Jadi kalau lebih sempit faktornya agak lebih banyak begitu. Berarti Dok, kalau misalnya kita ya tadi sebagai nakes di PPK 1 harus mewaspadai kalau misalnya keluhannya udah mulai, Dok nih agak buram nih samping-samping saya, atau saya jadi sering jatuh. Ya. Atau ada lagi Dok kira-kira yang perlu kita ini Dok? Biasanya kalau yang sudut tertutup mulai yang belum kena serangan akut tapi dia udah mulai tinggi tapi turun tinggi turun Iya, gitu Dok. ya. Ada salah satu tandanya adalah melihat halo. Oh, iya, Dok. Jadi pada saat tekanan bola mata dia agak naik, si kornea itu agak edem biasanya. Oh, iya, Dok, akhirnya ini Agak jadi edem. ini. Nah begitu agak edem, si sinar kan nggak bisa fokus ya. Harusnya Iya, kan Dok. kornea jernih ya. Iya, Dok, betul. Jadi dia bisa memfokuskan sinar yang masuk ke mata. Nah begitu ada edema, si sinar yang masuk itu akan scattered ya. Iya. Nah jadi itu pelangi jadinya, Dok. akan terus pada saat kita melihat lampu tuh di pinggirnya kayak ada pelangi. Nah itu juga salah satu tanda. Jadi kalau pasien suka, kenapa ya mata saya atau kepala suka sakit, terus pas saat ngeliat lampu ngeliat halo, nah, tapi setelah saya tidur istirahat enak Baikan lagi. lagi, Nah itu harus dicek. Itu biasanya sudutnya mulai tertutup secara pelan-pelan gitu. Kemudian ya tadi ya ada riwayat keluarga, itu juga Iya, harus Dok. ditanyakan. Faktor-faktor resiko ya, Dok? Betul, kalau ada riwayat keluarga screening aja. Setahun sekali minimal si anak-anaknya itu harus screening. Gitu. Iya, Ada Dok. tidak ada keluhan, karena kita kan nggak tahu kapan jadinya ya. Biasanya kita sarankan kalau orang tuanya didiagnosis glaukoma, anak-anaknya mulai usia 35 tahun itu harus rutin Mulai rutin screening ya, Dok? kontrol. Berarti ke dokter mata ya, Dok, kalau untuk screening ya? Apa Betul, bisa ini? ke dokter mata. Jadi biasanya nanti dari misalnya PPK 1 atau PPK 2 itu ketemu pasien dengan riwayat glaukoma. Pasiennya misalnya saya udah tahu nih ibu saya glaukoma gitu, atau ketemu udah memang dari PPK yang lebih tinggi udah terkontrol, biasanya kan dibalikin tuh nanti Iya, Dok. paling ke PPK yang lebih tingginya 6 bulan sekali hanya Iya, untuk biasa gitu, Dok. untuk pemeriksaan penunjang biasanya. Untuk kontrol yang biasanya dia bisa di PPK yang di bawahnya gitu ya. Nah kalau udah tahu begitu, nah ini anak-anaknya harus diedukasi, di keluarganya itu harus diedukasi, harus kontrol setahun sekali gitu. Iya juga ya, Dok. Soalnya di komunitas dokter umum juga 3A ya, Dok. Jadi habis didiagnosis harus segera merujuk ke dokter spesialis. Berarti memang harus diperhatikan tanda-tandanya apabila ada alarm sign tadi yang kita udah sebut, dan juga setelah ada
kita assess lagi faktor resikonya yang ada pada orang tersebut. Dan langsung ke spesialis mata ini dok ya, kalau Iya, misalnya gitu ya. betul. Oh, dan kalau ini sendiri dok, mungkin biar penonton juga tahu dok, pas sudah kita rujuk ke spesialis mata, biasanya itu akan diperiksa apa lagi dok untuk mendiagnosis pasti glaukomanya dok? Nah, jadi pada saat nanti ke dokter mata, biasanya kita yang pertama pasti pemeriksaan visus dulu. Tajam penglihatan pasti kita periksa yang pertama, karena Iya, kita ingin menilai fungsi penglihatan pasien ini seberapa sih gitu Iya. ya. Setelah itu tekanan bola mata, itu pasti akan kita periksa. Kita biasanya kalau di PPK 3 kita menggunakan Goldman Aplanasi tonometer karena Iya, itu dok. gold standarnya. Oh Kalau iya di dok. PPK 1, PPK 2 NCT ya, non kontak tonometer Iya dok. atau SIOT. Tapi SIOT itu saat ini udah jarang banget digunakan. Orang udah lebih banyak menggunakan non kontak tonometer NCT Iya, dok. karena dia non kontak dan untuk screening lebih cepat dan pengoperasiannya nggak perlu oleh tenaga medis, asal dia dilatih bisa gitu. Iya, dok. Jadi pakai non kontak, tapi kalau di PPK 3 biasanya kita menggunakan aplanasi tonometer. Kemudian kita periksa gonioskopi. Iya, dok. Untuk memeriksa sudutnya, karena kita harus menentukan ini sudut terbuka atau sudut tertutup, karena nanti tata laksananya juga akan sedikit berbeda. Kemudian kita periksa lengkap ya segmen anterior sampai segmen posterior, karena kita harus lihat optik discnya. Optik disc dok ya kan? Iya, kita lihat retina dan optik discnya dan kita pastikan bahwa ini sakitnya penurunan tajam penglihatannya memang karena glaukoma, tidak ada penyakit yang lain Iya, gitu. dok. Karena bisa aja ketemunya nanti ternyata bukan glaukoma, ternyata ini ada retina makulanya, ada scar atau iya, apa gitu ya. Jadi tetap kita harus periksa sampai segmen posterior. Kemudian ada pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjangnya tadi pemeriksaan lapang pandang yang kita bisa ukur secara objektif. Iya, dok. Jadi nanti keluar angka-angka yang menjadi marker dan juga pemeriksaan OCT, optical coherence tomography untuk memeriksa iya, dok. ketebalan si retinal nerve fiber layer-nya itu. Oh, oke. Dan kalau misalnya sudah terdiagnosis glaukoma, nanti akan berobat sampai tuntasnya dulu di spesialis mata ya dok ya pasien-pasiennya? Iya kan, biasanya kita berikan obat, yaitu berikan obat penurun tekanan bola mata karena sampai saat ini yang bisa dimodifikasi adalah itu. Hal itu ya dok? Ya, tekanan intraokular itu, yang lainnya penelitian banyak sih untuk neuroprotektor, tapi belum ada yang terbukti betul memang bisa memproteksi si saraf-saraf di optik disc dan di ganglion retina itu mempertahankan secara ilmiah itu memang belum sampai ke situ, tapi penelitian sudah banyak. Jadi sampai saat ini yang bisa dimodifikasi adalah tekanan bola mata. Jadi kita kasih obat-obatan penurun tekanan bola mata. Jadi kita mau prevensi biar tidak derajatnya nambah gitu ya dok ya? Betul. Dan nanti yang kita edukasikan ke pasien adalah seperti tadi, ini emang sudah derajatnya segini, yang kita lakukan hanyalah pertahanin derajatnya aja. Betul. Jangan itu sampai yang pasien-pasien kadang-kadang suka, jadi ada yang datang memang sudah sampai tahap lanjut sekali gitu ya, udah sampai kebutaan bahkan. Iya dok. Kalau menurut WHO kan kalau kebutaan tuh di bawah 3/60 ya. Iya dok. Udah disebut buta Iya. ya, bukan no light perception gitu. Jadi kalau apalagi kalau sudah sampai yang no light perception. Jadi kadang-kadang suka jadi gimana dok setelah saya dapat obat atau misalnya kita sarankan operasi, Iya. saya jadi bisa lihat lagi yang dok. Itu tuh berat sekali ya Iya, dok. sebenarnya buat kita ya menjawabnya, tapi Betul. ya kita harus menerangkan juga sama pasien bahwa kondisinya ini, tapi pasien juga nggak boleh patah semangat karena kita tetap harus usaha ya untuk mempertahankan yang ada gitu. Oh iya betul dok. Berarti kita juga bisa memberitahu juga ya, nanti ada juga pilihan kalau misalnya udah emang derajat tertutup, ada pilihan operasi yang operasi atau tadi yang laser tadi gitu ya dok? Iya betul, jadi nanti pengobatannya ada medikamentosa, ada laser atau tindakan operasi. Oh, berarti dok walaupun derajatnya masih tadi ya beratnya mild, itu juga ya kita prinsipnya adalah pertahanin aja ya dok? Gak bisa ke awal lagi ya dok? Betul, jadi walaupun mild, artinya kalau mild itu kan tetap sudah ada defek ya, Iya, dok, artinya ya secara struktur sudah ada penipisan, secara lapang pandang sudah mulai ada defek, tapi kecil. Nah si defek itu memang nggak bisa balik lagi. Sampai saat ini belum ditemukan ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa temuin ya. Cuman sampai saat ini memang belum ada yang bisa mengembalikan yang rusak menjadi baik lagi. Nah tapi kan kalau kita ketemunya di tahap yang mild, artinya kan misalnya penglihatan yang masih tersisanya masih 90%. Iya dok. Artinya kan masih banyak sekali yang bisa kita pertahankan kan. Nah itu yang kita coba pertahankan. Makanya kenapa deteksi dini pada glaukoma menjadi penting gitu. Iya dok. Dan ini dok, kan kita mencoba mempertahankan dengan kasih obat tadi anti tekanan bola mata. Berarti kepatuhan pasien ini juga akan menjadi faktor yang sangat penting ya dok ya, untuk biar gak lanjut derajatnya jadi lebih parah.
Betul sekali. Nah. Nah, jadi benar compliance pasien ini menjadi salah satu kunci utama juga. Karena gini, pengobatannya akan seumur hidup kalau glaukoma itu. Iya, Dok. Jadi pasien itu kadang-kadang bosen ya. Iya. Artinya sudah merasa, udah saya udah nggak ada keluhan apa-apa nih, udah sakitnya udah hilang, ini udah hilang. Nah, pasien jadi tidak berobat gitu. Terutama waktu COVID kemarin tuh, kita banyak ketemu. Jadi pada saat terakhir dia kontrol sebelum COVID, visusnya masih 0,3, 0,5. Terus dia 3 tahun gak kontrol, gak pakai obat juga. Karena ya memang kita juga menyadari sih masa-masa itu kan kita juga sulit ya. Iya, Dok, betul, Dok. Gitu, jadi datang lagi setelah COVID, visusnya 1/300. Wah. Terus sedih ya, maksudnya kita mau apa ya, bingung tapi juga, Dok. Ya inilah yang 1/300 inilah yang akan kita pertahankan gitu. Cuman pasien juga, iya dok soalnya kan saya juga takut ya keluar pada masa-masa itu memang serba sulit. Tapi ada juga pasien yang memang tanpa ada COVID ya gitu, dia kontrolnya ya itu merasa udah enak-enak aja, kontrolnya baru nanti 2 tahun kemudian gitu. Setelah merasa kok penglihatan saya jadi nggak enak, makin nggak enak ya sekarang. Baru kontrol lagi. Itu kontrol lagi. Yang tadinya visusnya masih 0,1, 0,3, datang-datang udah 1/300 kan. Aduh sedih ya gitu. Jadi memang edukasi terhadap pasien itu memang betul penting sekali karena compliance pasien itu salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dari terapi glaukoma. Oh iya, berarti emang dari sebelum merujuk pun kita udah harus menegaskan ke pasien ya. Ini nanti kalau misalnya memang benar glaukoma akan seumur hidup pengobatannya. Betul. Dan lain-lain. Oh, tapi ini dok, yang kalau dalam praktik dokter sehari-hari juga emang bener banyak dok yang nggak patuh dok? Ada yang memang ya karena berbagai hal ya gitu. Kadang-kadang kalau obatnya memang perlu banyak juga itu juga menurunkan compliance ya, menurunkan kepatuhan. Tapi kadang-kadang ya memang kita nggak bisa hanya kasih satu obat misalnya, karena dengan satu obat penurunannya masih kurang nih, kita perlu tambah 2 atau 3 obat. Makanya kalau misalnya kita memang perlu terlalu banyak obat, biasanya kita ganti ke modalitas yang lebih tinggi ya. Artinya ini obat udah kurang efektif nih artinya menghadapi penyakit glaukoma pada pasien ini gitu. Kita biasanya beralih ke laser atau tindakan operasi. Oh, I see. Dok, kalau misalnya ini dok, ini kan juga permasalahan umum, maksudnya permasalahan kesehatan negara lah ya dok. Kalau dari program pemerintah sendiri itu apa ya dok yang dilakukan pemerintah ya dok? Apakah mereka menegaskan ada screening besar-besaran di PPK 1 atau di PPK 3-nya di apa gitu dok? Nah ini tantangannya pada glaukoma. Jadi sekarang memang fokusnya masih pada katarak ya. Tapi kita mulai bergeser nih. Karena penyakit yang degeneratif seperti glaukoma dan diabetik retinopati itu dan ini ya penyakit makula, age-related makula degeneration. Itu juga udah mulai meningkat nih. Kalau di negara maju ARMD ini yang menjadi nomor 1 penyebab kebutaannya, udah bukan katarak lagi. Tapi kalau kita masih katarak. Masih katarak ya dok. Tapi jangan lupa juga penyakit-penyakit itu udah mulai tinggi juga. Jadi harusnya sih kita sama-sama ya ininya berperannya. Nah tantangannya di glaukoma adalah screeningnya tidak semudah screening katarak. Iya dok. Jadi kalau katarak modal center aja udah cukup gitu. Visus bisa kita ukur tanpa macam-macam, bisa hitung jari atau punya chart yang sederhana pun sudah kita bisa pakai center lihat shadow testnya positif enggak, putih enggak katarak lensanya kan di tengah ya. Itu bisa ketahuan. Kader pun bisa kita latih begitu. Itu katarak itu memang screeningnya mudah dan murah. Jadi memang bisa dilakukan di tingkat paling bawah pun bisa, di masyarakat pun bisa. Jadi kader-kader pun kita latih untuk screening katarak karena mudah. Nah kalau glaukoma screeningnya agak lebih sulit. Karena apa? Kita perlu alat untuk mengukur tekanan bola mata. Kita perlu lihat polus posteriornya menggunakan alat juga funduscopi. Dan keahlian-keahlian itu kan memang harus dilatih ya. Tidak bisa oleh siapa saja. Jadi pasti minimal dokter gitu. Kemudian pastikan ini memang betul ada defek lapang pandang atau tidak. Jadi mendiagnosis glaukoma memang tidak semudah kita mendiagnosis katarak. Jadi memang kalau untuk screening secara besar-besaran itu kelihatannya memang masih suatu tantangan karena kita perlu alat yang lebih lengkap gitu ya. Jadi case finding yang menjadi penting sebetulnya. Kalau di glaukoma itu case finding dan edukasi terhadap masyarakat. Jadi kita utamain tadi pencegahan lagi ya dok, balik lagi ya dok, pencegahan dan deteksi dini. Betul, deteksi dini jadinya penting.
Oh ya dok, saya juga penasaran dok. Ada ini nggak ya dok, kalau dalam praktik sehari-hari dokter, kasus yang ya dia mengeluhkannya defek lapang pandang tapi ternyata bukan glaukoma ternyata pas diperiksa. Ya, jadi kelainan diskus optikus ya, Iya optik dok. neuropati itu ada 2 macam. Ada Hmm. glaukomatos dan ada non Iya. glaukomatos gitu. Jadi kita harus bedakan juga. Iya Jadi dok. kadang-kadang sama nih keluhannya sama soalnya. Penglihatannya udah nggak bagus gitu. Tapi nanti begitu kita lihat fundusnya, misalnya sama-sama saat itu tekanannya nggak tinggi. Nah, begitu kita lihat, kita harus lihat nih si diskus optikusnya itu khas untuk glaukoma nggak? Kalau khas untuk glaukoma itu kan CD rasionya melebar, Iya kemudian dia ada cupping, ya pembuluh darahnya nasalisasi Oh iya. di diskus optikus itu. Nah, kalau yang non glaukomatos itu biasanya pucat. Si Iya dok. diskus optikusnya tuh atrofi. Jadi pucat, warnanya lebih pale gitu ya. Iya dok. Yang harusnya merah kan diskus optikus itu merah orange gitu Iya ya, dok. segar warnanya, ini mulai pucat atau batasnya kabur, edema. Iya. Nah, edem papil Iya, dok. gitu. Itu juga yang non glaukomatos. Jadi betul bisa glaukoma, bisa karena non glaukoma. Karena itu dua-duanya menimbulkan defek Defek lapang lapang pandang pandang, juga. tapi Oh. beda tipe gitu ya. Kalau yang terus yang non glaukomatos itu kan kalau optik disc itu jaras penglihatan kan sampai ke otak ya. Iya dok. Nah, itu tergantung nanti kerusakannya di mana. Jadi yang khas tuh nanti ada yang bilateral Iya dok. hemianopia Betul ya. atau bitemporal gitu ya. Itu sama-sama defek lapang pandang tapi dia non glaukomatus kalau seperti itu. Jadi bukan karena glaukoma. Oh iya benar-benar dok. Oh ya dok, boleh ini nggak dok mungkin dok sharing pengalaman dokter terkait kasus glaukoma yang mungkin berkesan di dokter masih ingat sampai sekarang itu, ceritanya gimana dok pasiennya dok? Sebetulnya ya banyak ya tadi yang mungkin ingin saya sampaikan yang tadi yang pasien tidak kontrol. Iya dok. Jadi sedih gitu rasanya ya karena terakhir ketemu dia masih bisa lihat. Iya, Kok ketemu lagi sekarang nggak bisa lihat gitu. Faktornya karena tidak kontrol. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita udah berusaha nih menurunkan tekanan intraokular sampai batas target tekanan bola mata yang memang kita inginkan ya. Artinya iya gini, kalau glaukomanya ringan, penurunan tekanannya mungkin cukup 20%. Jadi di heighten kan normal tuh tekanan bola mata 10 sampai 20 mm elaksa ya gitu. Nah kalau masih derajat ringan biasanya 17-18 masih oke lah. Jadi penurunan 20% pun masih cukup. Tapi kalau sudah moderate, kita perlu penurunan 30%. Iya, Jadi dok, targetnya mungkin di sekitar 15-an di tengah-tengah. Tapi kalau advance kita perlu turun 40%. Jadi di low tin 10 sampai 12 target kita. Nah, pada beberapa kondisi walaupun target tekanan bola mata sudah kita berhasil capai, tapi progresivitas masih bisa berjalan. Jadi gini, glaukoma itu tidak berhenti sebenarnya penyakitnya. Jadi dia penyakitnya sebenarnya berjalan terus, cuman kita coba perlambat, kita tahan selambat mungkin kerusakannya itu dengan cara tadi tekanannya kita turunkan sesuai target yang kita inginkan. Nah, kalau sudah mencapai target tapi progresivitas masih berlanjut, kita harus cari nih ada faktor apa yang berperan terhadap kerusakan si diskus optikus yang lebih lanjut itu ya, si ganglion sel retinanya kok masih rusak, masih tetap rusak. Kita harus cari tahu nih. Ada beberapa nih kondisi yang bisa memperparah. Jadi walaupun sudah rendah, ternyata pasien-pasien di literatur ya, pasien-pasien yang menggunakan obat hipertensi waktu malam hari itu tekanan darah malam itu turun banget. Iya dok. Nah itu jadi hipoperfusi. Iya. Gitu. Iya dok. Jadi masalahnya udah bukan lagi masalah mekanik karena tekanan bola mata, tapi ada masalah vaskular di situ yang berperan. Jadi nanti biasanya kita bekerja sama. Jadi glaukoma juga tidak berdiri sendiri ya. Kita harus bekerja sama juga nih sama misalnya dokter penyakit dalam. Obatnya boleh nggak diganti nih gitu. Iya, obatnya diganti jangan yang malam-malam karena kalau yang malam dia lebih cenderung hipotensi. Iya, hipoperfusi di malam hari itu. Yang kedua ada juga saya pernah ikut conference ya, terus ada yang melaporkan Iya dok. sama tuh dia udah capai normal, Iya, tekanan bola mata udah bagus banget 10 sampai 12, tapi dia kok progresif terus ya, kenapa? Hipertensi nggak ada, diabetes nggak ada katanya. Setelah digali kata dokternya, kamu kebiasaan sehari-harinya apa? Katanya, saya setiap hari yoga, tapi kepalanya yang banyak di bawah, yang dibalik. Nah kalau kita kepala banyak di bawah kan tekanan ke
arah Ke arah kepala kepala semua. lebih tinggi Iya, ya. Dok. Nah, itu juga meningkatkan tekanan bola mata. Oh. Jadi memang kalau pasien-pasien dengan glaukoma itu tidak disarankan olahraga yang banyak jungkir baliknya. Iya, Dok. Kalau sebentar sih nggak apa-apa ya, tapi kalau yoga kan kadang mempertahankan posisi itu tuh lama Iya, Dok. gitu. Jadi saya sambil lihat itu di foto tuh posisi yoganya sama dokternya ya waktu itu. Kita bilang itu. Nah setelah diberhentikan posisi itu ternyata dia lebih stabil. Jadi itu kan ada pengaruhnya juga ya ternyata Iya, Dok. si pemilihan olahraga atau ke Lifestyle kita iya. ya gitu. Itu. Dan satu lagi sih ini yang saya concern adalah steroid induce karena kita banyak steroid induce glaukoma. Iya, Dok. Jadi karena kortikosteroid. Pemakaian Itu juga terus. kita biasanya bekerja sama dokter ahli imunologi. Karena kan iya, kalau Dok. yang autoimun Iya, betul. mau tidak mau dia kadang-kadang harus steroid. menggunakan. Nah jadi kalau yang memang sudah ditemukan steroid induce biasanya kita juga berkolaborasi nih. Ini ada obat pengganti nggak atau dosisnya boleh nggak dosis steroidnya yang paling rendah tapi nanti dia dikasih imunosupresan dari golongan lain misalnya iya, ya gitu. Jadi kita memang harus terus berkolaborasi sama sejawat-sejawat kita dengan disiplin ilmu yang lain ya gitu. Berarti tricky juga ya, Dok. Kadang-kadang tiba-tiba ada faktor resiko yang ternyata ada ini gitu Iya tadi yoga. betul, memang kita harus cari karena sangat individual ya. Iya, Dok. Glaukoma itu beda. Jadi walaupun tekanannya sama-sama 10 sampai 12 misalnya udah tercapai, tapi yang satu bagus, yang satu kok nggak bagus, yang satu nanti ada apa. Jadi memang kita harus perhatikan betul masing-masing individunya. I see. Baik, Dok, mungkin untuk terakhir apakah ada ini, Dok, closing statement, Dok, untuk para nakes di PPK 1, terutama dokter umum mungkin, Dok. Oke, jadi untuk glaukoma ini case finding menjadi utama. Deteksi dini itu menjadi utama karena kalau pencegahan, kalau saya ditanya bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi glaukoma, itu saya juga sulit menjawabnya karena kita nggak tahu ya kapan glaukoma itu akan muncul. Tapi deteksi dini itu menjadi penting sehingga orang-orang yang mempunyai faktor resiko yang tadi kita bahas itu harus screening. Jadi harus rutin kontrol minimal 1 tahun sekali bila memang tidak ada keluhan apa-apa. Jadi 1 tahun sekali kontrol, setidaknya kalau kita temukan di saat yang masih dini yang bisa kita pertahankan itu lebih banyak gitu. Yang kedua edukasi terhadap pasien karena pengobatan glaukoma itu akan seumur hidup. Kayak tadi walaupun tekanannya tercapai tapi kan perjalanannya dia akan berjalan terus. Jadi kenapa pasien tetap harus kontrol? Karena kita lihatnya ada progresivitas atau tidak. Begitu ada progresivitas artinya kita harus lebih agresif kan tindakannya. Entah itu penambahan obat atau kita mengganti ke modalitas tindakan gitu ya. Mungkin itu ya pesannya. Berarti komunikasi ke pasien oleh dokter umum juga kunci ya, Dok ya. Betul. Untuk ini edukasi dan yang lain-lain. Baik, Dok, mungkin itu dulu, Dok, untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak, dokter, sudah sharing ilmunya. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga penonton Ikra Medical Podcast bisa mendapatkan banyak manfaat dari podcast kali ini. Kalau gitu kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.